Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Dan dialah yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat nanti. Lah yang maha kuasa mengampuni siapa? Allah. Lalu kalau itu dosa fahisah, syaratnya itu kita sebelum meminta ampun pada Allah harus menyelesaikan dengan pihak orang yang kita zalimi. Kita minta maaf sampai dimaafkan, kalau ada hak dia kita kembalikan, baru tobat kita akan diampuni oleh Allah. Berarti kita punya peran di situ? Tidak. Itu salah satu syarat yang Allah tetapkan untuk Allah mengampuni. Kalau kita berbuat zalim pada seseorang, lalu kita minta maaf, belum tentu Allah akan mengampuni. Kalau kita ingin Allah diampuni, ada beberapa syarat. Salah satu syaratnya, kita harus menyelesaikan dulu dengan pihak yang orang yang dizalimi. Tetap saja Allah, hak prerogatif Allah untuk menerima, mau mengampuni atau tidak. Jadi semua terjadi dengan kemahakuasaan Allah. Bukan kita manusia paling ada juga sebagai perantara. Kita sakit, kita pergi ke dokter. Dokter berusaha, berikhtiar untuk menyembuhkan. Yang maha kuasa menyembuhkan Allah, Pak. Makanya saya sering mengatakan, silakan 1000 dokter mengatakan mustahil penyakit Anda bisa sembuh. Loh, emangnya dokter yang menyembuhkan? Saya tetap optimis. Mau 1000 dokter mengatakan mustahil, saya yakin Allah maha kuasa untuk menyembuhkan. Loh gimana? 1000 dokter mengatakan tidak mungkin, mustahil. Emangnya kemahakuasaan Allah bisa diatur oleh 1000 dokter akal manusia? Yang menciptakan akal dokter itu siapa? Allah, Pak. Makanya dokter yang muslim itu kalau mengobati itu bismillahirrahmanirrahim. Mau ngoperasi bismillah. Dia sadar betul bahwa yang akan menyembuhkan itu Allah, Pak. Dokternya juga waktu sakit nggak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, Pak. Ya kan? Ini kita jaga betul ya keimanan kita ini agar tauhid kita benar sehingga kita punya hak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita meminta tolong pada orang lain? Boleh. Boleh, Pak. Tapi tempat kita menggantung tetap Allah. Yang kita mintai tolong itu kalau dia masih bisa nolong. Jangan sampai kita minta tolong pada yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Udah dikubur. Boro-boro nolong orang. Dia sendiri sudah kota amaluhu, sudah putus amal perbuatannya. Ini saya perlu berarti ini ya. Bolehkah kita minta orang lain mendoakan kita? Boleh. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, mintalah doa dari siapa saja. Fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Sebab kamu tidak tahu dari mulut siapa nanti doa itu dikabul. Selama dia muslim. Mintalah. Kenapa kita enggak meminta kepada orang soleh? Kalau minta didoakan, kenapa kita enggak minta kepada orang soleh? Kan hanya orang soleh yang doanya dikabul. Nah, orang soleh itu yang mana? Yang mana? Tolong tunjukkan ke saya. Mana orang soleh itu? Kira-kira yang mana yang orang soleh itu? Kita paling mengira dia orang soleh. Apa betul dia orang soleh di mata Allah? Belum tentu. Apa setiap orang yang ke masjid itu pasti orang soleh? Belum tentu. Jangan-jangan dia rajin ke masjid karena dia tuh gak betah kalau gak tuker sendal setiap hari itu. Di mana letak solehnya kalau orang seperti itu? Kesolehan itu ada di dalam hati yang tidak bisa kita teropong itu. Enggak ada orang soleh kecuali pas soleh lah. Maka Rasulullah mengatakan, mintalah dari siapa saja. Sebab kita tidak tahu, jangan-jangan yang kita anggap tidak soleh, malah soleh di hadapan Allah. Jangan-jangan yang kita anggap soleh, boro-boro soleh, kata Allah.
Iblis saja tidak seperti itu, kata Allah. Iblis cuma menentang satu aturan Allah, dia malah menentang sekian aturan Allah, malah disebut soleh, malah disebut kiai. Nah, maka pantas kalau Rasulullah mengatakan mintalah. Jadi nggak ada salahnya kalau orang-orang di zaman Nabi Nuh alaihissalam itu datang menemui orang-orang yang dianggap soleh. Ini yang datang nih orang-orang nggak soleh. Mereka ingin berdoa kepada Allah, yakin doanya tidak dikabul karena mereka bukan orang soleh. Maka mereka mendatangi orang-orang yang dianggap soleh. Misalnya Pak Soleh. Pak Soleh kan, Pak Soleh itu soleh. Ya tolonglah doakan, ini saya anak sedang sakit, ini usaha sedang kacau, ini saya banyak kerugian dan sebagainya. Lalu Pak Soleh yang dianggap soleh itu mendoakan, mudah-mudahan usaha kamu sekarang lancar, mudah-mudahan anakmu. Boleh nggak kita minta doakan? Boleh. Yang akan mengabulkan doa? Allah. Nah, kesalahan terjadi dan inilah awal terjadinya kemusyrikan. Di zaman Nabi Nuh, di pertengahan zaman Nabi Nuh. Ketika orang yang dianggap soleh itu meninggal dunia, bingung mereka. Mencari orang sesoleh Pak Soleh. Nggak ada menurut ukuran dia. Ada juga si Anu, tapi rada kurang soleh lah dibanding Pak Soleh itu. Apa yang terus mereka lakukan? Mereka datangi kuburan Pak Soleh. Nah, lalu mereka terus meminta kepada Pak Soleh yang sudah dikubur itu jasadnya itu untuk juga mendoakan, menjadi wasilah tawasul untuk menghubungkan antara mereka dengan Allah. Disinilah awal terjadi kemusyrikan. Dulu yang paling terkenal yang dianggap soleh di zaman Nabi Nuh itu ada 5 orang, Pak. Bisa dibaca di Quran surat Nuh ayat 23. Namanya yang satu Wad, yang ada Suwa, ada Yagus, ini aneh-aneh namanya, Ya'uq, dan Nasr. 5 yang dianggap soleh itu. Disinilah awal terjadinya kemusyrikan itu. Jadi kalau ditanyakan pada mereka, siapa Tuhanmu? Allah. Nah, dari segi mengesahkan dari segi zat masih benar dia. Lalu kenapa kamu minta-minta ke kuburan orang yang dianggap soleh? Kan dia sudah meninggal dunia. Boro-boro mendoakan, kamu berdoa sendiri sudah tidak bisa. Orang sudah meninggal kok. Kan ini nggak masuk akal lagi, Pak. Sekarang ada orang meninggal, sesoleh apapun kita anggap itu orang meninggal itu. Begitu meninggal, ajak ngobrol. Jangan dulu dikubur, ajak ngobrol dulu. Gimana kabar? Nggak akan jawab, Pak. Maka dengan sangat terpaksa, kita diwajibkan oleh Allah fardu kifayah untuk memandikan. Kenapa? Nggak bisa dia mandi sendiri, Pak. Lalu kenapa kita kafani? Nggak bisa pakai kafan sendiri. Lalu kenapa kita sholatkan? Sudah nggak bisa sholat lagi, Pak. Lalu kenapa kita kuburkan? Nggak bisa mengubur diri sendiri. Sudah la haula wala quwata, tidak lagi ada daya upaya lagi. Udah nggak bisa berbuat apa lagi, sudah mati, Pak, sudah meninggal. Loh malah dimintai tolong. Ini kan ngaco, Pak. Udah ngawur, inilah awal kemusyrikan. Jadi kalau dikatakan pada mereka, siapa Tuhanmu? Allah, kata dalam Al-Quran itu, orang-orang musyrikin menjawab, Tuhan kami adalah Allah. Lalu ini siapa? Ini perantara kami. Nah inilah kemusyrikan, Pak. Nah, yang mereka hidup dengan orang-orang soleh itu, dengan siapa tadi? Wad, Su'a, Nasr itu. Mereka waktu datang ke kuburan itu, khusyuk mereka. Waktu menjalin hubungan dengan si orang-orang soleh ini. Kenapa? Mereka bisa membayangkan wajahnya itu, wajah si orang-orang soleh itu waktu ke kuburan itu. Yang menjadi masalah untuk generasi setelah mereka.
yang tidak pernah ketemu dengan orang soleh. Dulu tidak ada foto, Pak, nggak ada video. Jadi anak cucu mereka itu sering bertanya pada kakek mereka, dulu seperti apa rupanya Su dan si Nasr dan yang 5 itu. Demi untuk anak cucunya itu nanti suatu saat bisa membayangkan, maka dibuatlah patung orang-orang soleh ini. Inilah awal dari kemusyrikan. Sehingga mereka tidak perlu lagi datang hanya ke kuburan. Bisa juga patung itu ditaruh di rumahnya, disembah-sembah di situ. Karena mereka dari dulu yakin Ka'bah itu adalah rumah suci, rumah yang Allah bangun. Setiap patung-patung itu mereka bawa ke Ka'bah. Di zaman Nabi Nuh ada 5, itu kan tadi yang dianggap soleh. Pada masa setelah itu ada lagi orang yang dianggap soleh lagi oleh kaum yang lain, meninggal, buat patungnya, yang lain buat patungnya, masing-masing membawa patung mereka itu ke Ka'bah. Sehingga ketika Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, ada sekitar 360 patung di sekitar Ka'bah itu. Dari mana patung-patung ini? Dari orang-orang yang dulu dianggap soleh. Inilah awal kemusyrikan. Pertanyaan saya sekarang, masih adakah praktek seperti ini dilakukan oleh umat Islam di negeri ini? Jadi gimana tauhidnya, Pak? Sedangkan kata Rasulullah SAW, jangan harap seorang bisa masuk surga kalau membawa kemusyrikan sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim. Sebesar zarah. Zarah itu apa? Atom. Sesuatu yang saking kecilnya tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Terpaksa harus dibantu oleh mikroskop. Sekecil itu kemusyrikan, jangan harap bisa masuk surga 1 detik pun. Jadi untuk apa kita ajak mereka sholat? Musyrik bagian dari kekufuran. Kufur itu ada nggak nilainya di mata Allah? Orang kafir itu nggak ada. Yang nggak ada nilainya itu apa? 0. Kalau 1 ada nilainya kan, 2 ada nilainya. Kalau 0 kan nggak ada nilainya. 1 kali 0 berapa? 0. 300 triliun kali 0. Terus kenapa contohnya 300? 982 triliun. 982 ribu. 982 triliun. Mau 1000 lah. Kali 0. Terus kenapa contohnya harus 300, 982? Kehel. Masa 300 triliun cuma 6,5 tahun, Pak? Karena masyarakat kemudian protes banyak yang ini, akhirnya ditambah ya, jadi 20 tahun. Berarti ini ada hakim yang gak beres ini. Masa ada 2 hakim yang satu bisa memvonis 6,5 tahun, ini bisa 20, 3 kali lebih. Berarti ini gak beres, Pak. Masa korupsi di Pertamina itu cuman yang 7-9 orang itu. Benar cuman itu, Pak. Kesel lah. Jadi 300 triliun kali 0, 0. Salat kali 0. Saum kali 0. Haji kali 0. Apa gunanya ibadah? Kalau tauhid itu sudah gugur. Mudah-mudahan ya, saya hanya berharap dan berdoa ya, mudah-mudahan mereka melakukan itu karena tidak ngerti, Pak. Sehingga mudah-mudahan tidak gugur keimanan mereka itu. Tapi tetap mereka akan berdosa. Kenapa sampai tidak ngerti? Lalu yang lebih banyak berdosa lagi siapa? Mereka yang diam, tidak mau memberikan pengertian. Kenapa kita diam? Kenapa tidak kita jelaskan pada mereka? Ini musyrik.
Wah, kalau nanti dijelaskan seperti itu, pasti mereka akan marah. Dan kemungkinan besar, kamu gak akan diundang lagi. Oh gitu, ya daripada tadi diundang lagi, ya sudahlah, biarkan aja. Siapa yang paling berdosa nanti? Allahu Akbar ya. Ini berbicara tauhid ya. Ini baru 2 ya.